Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamika, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel blog saya di Biologi Ciamika. Tidak tahu ya guys, kali ini kok saya agak grogi ya. Oke, materi kali ini tentang replikasi DNA. Kemarin sudah jelaskan apa itu bahan genetik, DNA itu apa. Ya, sekarang kita akan membahas tentang replikasi DNA. Replikasi DNA ialah bisa dikatakan duplikasi atau perbanyakan DNA, di mana biasanya peristiwa replikasi DNA itu ada pada peristiwa pembelahan sel ya. Jadi DNA harus diduplikasi untuk kebutuhan pembelahan sel, sehingga nantinya jika itu sel autosom atau sel yang pembelahannya secara biner reproduksinya, maka nanti DNA parental akan sama dengan DNA anak, DNA anak akan sama dengan DNA parental ya. Sel anak akan sama dengan sel induk. Itu fungsi replikasi DNA. Biasanya pada peristiwa pembelahan sel mitosis. Kemudian kalau setelah pembelahan meiosis nanti akan mereduksi jumlah tadi material genetiknya, oke ya. Tapi sebelumnya harus diduplikasi DNA. Jadi untuk pembelahan sel biasanya harus diperbanyak dulu jumlah DNA-nya, biasanya 2 kali lipatnya gitu ya. Dan bagaimana sih proses replikasi DNA? Ya. Replikasi DNA ialah proses yang penting agar molekul DNA yang identik terdapat pada setiap sel hasil pembelahan ya. Ada 3 teori tentang replikasi DNA. Teori ya. Ada secara konservatif, ada secara semi konservatif, dan secara dispersif. Namun setelah dilakukan penelitian, ketiga teori ini ada satu yang benar dan itu dipakai sampai sekarang, yaitu secara semi konservatif. Namun kita bahas dulu ketiga-tiganya sebelum membahas yang benar saja ya. Replikasi DNA secara konservatif terjadi dengan cara pita rangkap DNA tidak mengalami pemisahan. DNA kemarin double helix ya, mempunyai 2 rantai ya, yang beruntai ganda dan berpilin dan beruntai ganda ya. Bahwa replikasi DNA secara konservatif terjadi dengan cara pita rangkap DNA tidak mengalami pemisahan pada saat proses replikasi berlangsung. Kalau kalian lihat film anime itu biasanya cocok digunakan pada anime Naruto ya, ada jurus Kage Bunshin no Jutsu 1000 bayangan ya. Jadi 1 menjadi 2, itu kasarannya itulah replikasi DNA secara konservatif ya. Pita DNA di dalam keadaan utuh langsung menjadi cetakan bagi pita DNA baru ya. Jadi 1 ini boleh jadi 2 ini ya, seperti Kage Bunshin no Jutsu itu ya. Kemudian yang kedua secara semi konservatif terjadi dengan cara pita rangkap DNA. Pertama-tama dia akan dilepas dulu ikatan hidrogennya ya, ikatan DNA-nya itu, sehingga menjadi 2 pita tadi ya, 2 pita. Yang satu sebagai pita cetakan, yang satunya nanti dicetak lagi ya. Cetakan ada double-nya lagi, cetakan lagi ada satunya lagi ya, komplementernya. Nah, kemudian untuk memisahkan ikatan pada DNA ya biasanya melalui pemutusan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen kemarin ada pada basa nitrogen DNA ya. Kalau basa adenin dan guanin berapa ikatan, sitosin dan timin berapa ikatan. Maaf. Ya betul ya.
guanin dan sitosin berapa ikatan hidrogen, ya, timin dan adenin berapa ikatan hidrogen. Kemarin sudah kita bahas, itu mohon diingat-ingat kembali. Kemudian masing-masing pita tunggal yang telah terpisah akhirnya membentuk pita komplementernya. Jadi dua gini ya pisah, nanti satunya membentuk pita baru lagi, ini juga membentuk pita baru lagi, dan akhirnya sama-sama nanti double helix lagi ya. Dan dihasilkan dua molekul DNA yang identik. Kemudian yang terakhir secara dispersif, yaitu terjadi dengan cara pita rangkap DNA terputus-putus menjadi beberapa potongan. Potongan pita DNA tersebut bertindak sebagai cetakan dan membentuk DNA baru yang identik. Diperoleh potongan lama tersebar pada DNA baru. Nah, seperti ini ya. Kalau ini ya konservatif. Jadi satu ini menjadi dua. Gini ya, jadi satu ini menjadi dua. Gitu ya. Kalau ini dispersif, jadi ini kepotong-potong dulu, dipotong, disambung lagi dengan yang baru. Ya ini yang lama ya parentalnya, disambung dengan yang biru lagi, kepotong, dipotong lagi sama lagi dispersif. Yang ini semi konservatif, jadi ini terbuka dulu ikatannya ya, dibuka dulu ikatannya ya. Kemudian nanti satu rantai ini, satu untaian DNA ini, rantai yang single itu akan digandakan ya, sehingga nanti akhirnya membentuk rantai yang double helix lagi. Nah, sama ini ya. Ini kan parentalnya ungu ya. Nah, ini gitu ya. Dan yang paling benar dan sudah diteliti adalah semi konservatif model. Oke. Kita langsung ke mekanisme replikasi DNA. Ada beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Pertama ada enzim helikase ya, yaitu enzim yang memutus atau memisahkan dua rantai DNA, helikase. Kalau ada ase biasanya enzim. Kemudian ada yang namanya DNA polimerase, ini untuk membentuk DNA baru ya, rantai pasangannya, komplementernya ya. Kemudian ada enzim ligase untuk menyambungkan ya. Ada dua cara, karena ketika tadi ya, karena DNA itu double helix ya, di ini ya, dan sini ada lagi ya, double helix. Maka ketika dipotong ya nanti akan membentuk rantai yang single ya, yang single. Maaf. Ini enggak bisa. Ya, setelah itu, jadi ketika double helix ini sudah dipotong, maka terbentuk dua untaian DNA yang single, bukan double helix. Maka ada dua rantai di sini, nanti ada dua cara juga, ya. Yang mana DNA polimerase akan membentuk DNA baru dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu 5 aksen ke 3 aksen ya. Kemudian gini aja, kita langsung belajar ya, belajar saja langsung. Kita lihat aja ya. Ini ada DNA ya, ini ada enzim helikase, gunanya untuk memutus ini ya, memutus rantai ikatan hidrogen ya, sehingga nanti menyebabkan DNA itu tidak double helix tapi single ya, single strand ya, untai tunggal, bukan untai ganda lagi ya. Jadi seperti ini katakanlah, ini urutan seperti ini ya, 5 aksen 3 aksen ya. Kalau TAC nanti pasangannya ATG, AAG pasangannya ya, T dengan A dengan T, C dengan G, A dengan T, adenin dengan timin, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, dan seterusnya. Nanti akan terpisah seperti ini. Ikatan hidrogennya setelah diputus oleh helikase akan
terbentuk dua rantai seperti ini yang terpisah, ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya enzim DNA polimerase. DNA polimerase tadi kan sudah terpisah menjadi rantai ini satu dan dua lagi ini, ya. Masing-masing rantai ini akan menjadi cetakan untuk membentuk komplementernya, pasangannya atau rantai baru lagi, ya. Pertama ada DNA polimerase yang bergerak ya sesuai dengan potongan enzim helikase awalnya tadi. Katakanlah awalnya di sini, ya. Maka DNA polimerase akan menyusun DNA baru dengan arah 5 aksen, ya. Arah ini 5 aksen ke 3 aksen, ya. Arahnya bukan arah yang atas ini, ya. Jadi arah 5 aksen ke 3 aksen untuk rantai barunya, ya. Nah, kemudian DNA polimerase akan menambahkan nukleotida-nukleotidanya, ya, menambahkan asam basa nitrogen, ya, nukleotida-nukleotidanya, ya. Jadi pasangannya C dengan G, C dengan G, G dengan C. Kemudian DNA polimerase akan bergerak panah ini dari arah 5 aksen ke 3 aksen, terus menyambungkan nukleotidanya, ya, A dengan T, A dengan T, T dengan A. Begitu juga seterusnya, ya. Guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, ya, sitosin dan guanin, itu ya dipasangkan terus. Jadi DNA polimerase bertindak sebagai pembuat untaian DNA baru dengan memasangkan nukleotida sesuai dengan template-nya, DNA rantai cetakannya. Terus berjalan dari arah 5 aksen ke 3 aksen, ya. Ikuti anak panah. Terus gitu, ya. Sampai sepanjang DNA yang direplikasi. Ya. Kemudian setelah selesai, ya, di mana enzim DNA polimerase sesuai dengan arah 5 aksen ke 3 aksen, maka pembentukan rantai baru itu lurus, tidak terputus-putus, dan ini disebut dengan rantai leading strand, ya, leading strand, yaitu di mana untaian baru DNA yang lawan komplementernya, ya, komplementernya ini dibuat oleh DNA polimerase sesuai dengan arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Yang menjadi masalah yang bawah ini, ya, nanti arahnya kalau ini 5 aksen, ini kan 3 aksen. Kalau ini 3 aksen, ini 5 aksen, ya. 5 berarti ini kan 5 aksen 3 aksen, ini 3 aksen harusnya kan sini, dari sini ke sini gitu kan. Lah kalau ini, ya, lihat kejadian, maaf. Lihat arah panah, ya, arah panah, ya, dari 5 aksen ke 3 aksen, jadi arahnya ke sana, ya, terus selesai di sini. Di untaian ini tidak terputus-putus, disebut dengan leading strand, ya. Lah permasalahannya leading strand ini tidak terputus-putus karena DNA polimerase sesuai, ini 5 aksen, ini 3 aksen, arahnya sesuai sudah. Nah, namun di sini beda lagi, nanti ini kan 5 aksen lawannya 3 aksen, 3 aksen, di sini 5 aksen. Nah, DNA polimerase dari sini DNA polimerase. Jadi nanti yang terjadi ialah rantai pasangan dari yang ini itu tidak akan sama dengan yang ini, pada awalnya tidak akan sama, ya. Kita lihat, nah ini ada DNA polimerase, ya, tetap membuat pasangannya G dengan C, G dengan C, C dengan G gitu, ya. Terus mohon maaf, ya. Terus ini selanjutnya arahnya 5 aksen, arah yang atas ini 5 aksen ke 3 aksen ini, tapi pada lantai lawannya itu kan bukan 5 aksen ke 3 aksen, tapi 3 aksen ke 5 aksen. Lah di sini ada perbedaan ini. Nah, ini terputus. Ya, terputus.
Kalau ini kan nyambung, ya. Ini nyambung. Kalau ini terputus, ya. Yang ini terputus. Kalau ini enggak terputus, ya. Yang ini enggak terputus, nyambung. Kalau ini terputus, ya. Kemudian lanjut lagi terus, ya. Lanjut terus, ya. Sesuai dengan pasangannya. Lah ini juga terputus lagi. Terputus-putus nanti. Nah, terputus lagi terus, ya. T dengan A, C dengan G, G dengan C, ya. Kemudian C dengan G, C dengan G, G dengan C, gitu ya. Terputus terus, ya. Lah, putus-putusan ini dinamakan dengan fragmen Okazaki, ya. Putus-putusnya ini dinamakan fragmen Okazaki, di mana untaian DNA yang single tadi, yang rantai komplementernya itu belum tersambung secara utuh seperti yang atas ini, ya. Belum sama sekali, ini masih membentuk fragmen potongan kecil-kecil yang dinamakan fragmen Okazaki. Nah, rantai yang dibentuk baru ini yang terputus namanya lagging strand. Kalau yang rantai yang terbentuk tidak terputus-putus, yang nyambung, itu namanya leading strand, ya. Ya. Itu semoga paham. Lanjut, ya. Lah untuk ini masih terputus. Lah untuk menyambungkannya bagaimana? Maka diperlukan enzim yang namanya enzim DNA ligase. DNA ligase itu menyambungkan fragmen Okazaki ini menjadi tersambung, tidak terputus-putus, ya. Menyambung terus. Lah ini berjalan ke arah sana DNA ligasenya, ya. Ligasenya selesai sehingga ada enzim ligase, fragmen Okazaki tadi sudah tersambung, ya, menjadi utuh, tidak terputus, sehingga selesai nanti ada 2 untai DNA yang baru, yang mana ini sudah double helix. Lah, selain untuk DNA polimer, selain menambahkan nukleotida komplementernya, DNA polimer juga berfungsi untuk menyambung ikatan hidrogennya, gitu ya. Yang tadi sudah diputus oleh enzim helikase. Jelasnya seperti ini. Ya, ini gambar, itu gambar saya tadi, ya. Ini saya gambar dari internet itu, ya. Nah, jadi ini DNA polimerase, dia ini enzim helikase membuka untaian, jadi kayak resleting. Dari helikase seperti resleting, ya. Bisa untuk membuka resletingnya itu, ya, yang untuk membuka resletingnya di helikase, sehingga terbuka tadi ini 2 untai. Kemudian ada DNA polimerase yang dari arah 5 aksen ke 3 aksen untuk membentuk DNA baru. Dia dibentuk secara kontinu. Nah, namun yang menjadi masalah di sini, ini 3 aksen ke 5 aksen, sehingga DNA polimerase itu tidak bisa menyambungkan, tapi terputus-putus karena tidak sesuai dengan arah jalannya DNA polimerase tadi, ya. Bintangnya discontinue, terputus-putus, disebut dengan nama fragmen Okazaki. Kemudian ada DNA ligase untuk menyambungkan fragmen Okazaki ini, ya. Oke, ya, seperti itu. Oke, itu replikasi DNA. Minggu depan kita akan bahas tentang transkripsi dan translasi. Oke, jika ada yang berkomentar, bertanya, silakan bertanya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, wal afu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.